Sejak awal tahun 2025, pemerintah Indonesia telah meluncurkan sebuah kebijakan strategis yang berfokus pada keberlanjutan ekonomi dan keadilan sosial. Penyesuaian pajak pertambahan nilai sebesar 12% untuk barang mewah. Kebijakan ini dirancang dengan cermat untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa memberikan beban tambahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, langkah ini bukan hanya tentang angka atau pajak. Kebijakan ini adalah sebuah komitmen nyata untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik dalam struktur sosial dan ekonomi bangsa. Pendapatan yang dihasilkan tidak hanya menjadi sekedar angka di laporan keuangan negara, tetapi juga akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, dan akses pendidikan yang lebih baik. Lalu, apa yang membuat kebijakan ini begitu penting dalam perjalanan menuju keadilan sosial? Bagaimana dampaknya dirasakan oleh masyarakat dari berbagai lapisan? Dan sejauh mana kebijakan ini dapat membawa perubahan positif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi? Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa pada 31 Desember yang lalu, Presiden dan juga Menteri Keuangan sudah memutuskan bahwa kebijakan PPN ini hanya akan diberlakukan kepada barang sangat mewah yang memang dikonsumsi oleh masyarakat kelompok berpenghasilan tinggi. Dan tentunya masih melanjutkan paket-paket kebijakan yang sebelumnya kurang lebih sekitar 38,6 triliun itu masih akan tetap dilanjutkan. Dan juga pajak dan juga barang-barang kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan itu pun juga tetap tidak dikenakan PPN. Ya, sehingga tentunya dengan kebijakan PPN ini yang diberlakukan kepada barang sangat mewah, tentunya ini menjadi instrumen fiskal pemerintah untuk mendorong distribusi pendapatan tadi, ya, sehingga alokasi dari PPN tadi itu yang difokuskan kepada barang-barang sangat mewah itu bisa didistribusikan kepada ataupun bisa dialokasikan misalkan kepada belanja-belanja pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah ataupun masyarakat berpenghasilan menengah, sehingga akhirnya redistribusi pendapatan itu akan bisa akan terjadi dan akhirnya ketimpangan akan harapannya bisa berkurang. Jadi tentunya kebijakan PPN ini yang memang ditujukan kepada masyarakat kelas menengah atas, tentunya harapannya ini menjadi kembali lagi memberikan sinyal ataupun memberikan indikasi bahwa pemerintah mendukung ataupun mendorong terjaganya daya beli masyarakat kelas menengah, karena ekspektasi inflasi pun juga diharapkan akan tetap terkendali, ya. Ya, kalau kita bicara pada inflasi, dampaknya terhadap inflasi relatif kecil. Ya, kalau kita bicara pada saat kenaikan PPN dari 10 ke 11% itu dampak inflasi sekitar 0,2% sampai dengan 0,4%. Namun dengan di 2025 ini, di mana pemberlakuan PPN ini hanya difokuskan kepada barang sangat mewah, saya pikir ini sangat kecil sekali, 0,02% poin hingga 0,04% poin. Jadi sangat kecil, karena kalau kita bicara komponen barang-barang mewah ini tadi kami sampaikan mungkin barang-barangnya seperti yacht, lalu juga kondominium yang mahal, lalu juga mungkin tas-tas mewah, ya, untuk wanita. Jadi saya pikir ini tentunya yang memang dikonsumsi oleh sebagian kecil masyarakat, ya, sehingga dampaknya terhadap inflasi tidak besar, sehingga harapannya ini tetap menjaga daya beli kelas menengah. Meskipun memang tadi dampak implikasinya kepada tambahan penerimaan ini relatif kecil, sehingga dampak lanjutannya adalah pemerintah harus menjaga agar defisit fiskalnya ini tidak sampai melebar terlalu signifikan, ya, sehingga karena konsekuensinya adalah pada saat ada pelebaran defisit anggaran ataupun APBN, tentunya dampak langsungnya adalah pemerintah harus menerbitkan ataupun menambah utang di sana, ya, sehingga oleh sebab itu pemerintah benar-benar harus karena yang perlu kita pahami juga adalah pemerintah
di 2025 ini anggarannya cukup besar ya, bukan hanya dengan ada makan bergizi gratis, lalu juga nomenklatur pemerintah yang meningkat ya. Jadi artinya tentunya ada tambahan-tambahan anggaran pemerintah, namun dengan adanya kebijakan PPN yang hanya terbatas untuk barang sangat mewah, pemerintah benar-benar harus menjaga agar ataupun membuat skala prioritas ya dalam hal ini belanjanya agar sehingga tadi defisit anggaran ini tidak sampai melampaui 3% atau tetap terjaga di bawah 3% terhadap PDB. Dampak tambahan penerimaan dari PPN yang sebelumnya perkiraannya sekitar 70 sampai dengan 80 triliun, namun karena diberlakukan kepada barang-barang sangat mewah, potensinya mungkin kurang dari 10 triliun ya, sehingga mungkin sekitar 3 hingga 6 triliun ya maksimalnya yang bisa kita optimalkan dari kebijakan PPN yang diberlakukan kepada barang sangat mewah. Sekalipun memang pemerintah quote and quote membatalkan kebijakan PPN sebelumnya, tapi pemerintah tetap melanjutkan tadi paket insentif, paket kebijakan yang ditujukan kepada pekerja dan juga UMKM, rumah tangga, ya termasuk juga diskon listrik meskipun memang masih jangka pendek ya, baru sekitar 2 bulan, namun setidaknya ini memberikan dampak positif juga ya untuk kepada masyarakat kelas menengah dan juga masyarakat rentan agar daya belinya di awal tahun 2025 ini setidaknya akan membaik dan tentunya tidak cukup memang di situ. Tentunya pemerintah pun juga harus memikirkan kebijakan lainnya lagi, terutama bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang besar sehingga masalah yang sebelumnya yakni adalah PHK ini bisa terselesaikan dengan adanya penciptaan lapangan pekerjaan yang baru ya untuk masyarakat kelas menengah seperti itu. Bagaimana upaya pemerintah juga untuk mendorong digitalisasi ya. Karena kalau kita bicara monitoring, selama data monitoring ataupun survei yang sudah dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah termasuk BPS, selama digitalisasi ini belum menyeluruh, saya pikir memang pasti akan ada data-data yang kurang sempurna di sana. Ya, artinya tentunya dalam hal bagaimana kita memonitor tadi tambahan penerimaan yang diperoleh dari pengenaan PPN terhadap barang sangat mewah yang bisa dialokasikan kepada subsidi ataupun untuk pendidikan kesehatan, itu pun saya pikir perlu ada monitoringnya ya dari sisi anggaran pemerintah sendiri agar alokasi anggaran ini benar-benar ditujukan kepada pos-pos anggaran yang benar-benar kita butuhkan ya, seperti pendidikan kesehatan, karena memang itu menjadi salah satu prioritas pemerintah. Ya, kalau kita bicara tantangannya tentu ya dari sisi edukasi masyarakat ya, karena mungkin sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman di mana 12% ini diberlakukan diberlakukan untuk seluruh barang ya. Jadi tentunya bagaimana pemerintah pun juga perlu mengedukasi dan juga memperluas pemahaman kepada edukasi kepada masyarakat, dan juga yang lebih terpenting lagi adalah di sisi lainnya pun juga pemerintah saya pikir juga perlu menyikapi dengan kebijakan dari sisi permintaannya ya, yang artinya adalah kita tahu bahwa UMP memang naik sekitar 6,5% di tahun ini, tapi itu pun juga perlu kita melihatnya adalah bagaimana kembali lagi tantangannya adalah sebenarnya tadi bagaimana kondisi daya beli masyarakat tadi itu bisa kembali meningkat ya, karena kalau misalkan tidak dibatalkannya PPN untuk sebagian besar barang, tapi tadi daya belinya tidak terselesaikan masalahnya, saya pikir itu belum menjawab masalah ya. Jadi saya pikir kembali lagi yang perlu kita tekankan adalah bagaimana pemerintah ke depannya tadi mendorong digitalisasi untuk penerimaan perpajakan kita bisa lebih meningkat lagi, meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak, dan juga tentunya yang lebih terpenting lagi adalah bagaimana pemerintah bisa mendorong belanja yang lebih produktif ya. Logikanya adalah pada saat pemerintah bisa mempercepat penyerapan anggaran, ini akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga pada saat pertumbuhan ekonomi ini perputaran ekonomi meningkat, tentunya dengan sendirinya penerimaan perpajakan pun juga akan datang gitu ya. Sehingga makanya logika-logika seperti ini yang harus saya pikir pemerintah harus tidak lagi dimiliki, karena ada mungkin sebagian kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah
yang selalu menunda untuk melakukan spending atau belanjanya, dan sehingga selalu belanja itu terkonsentrasi di akhir tahun.